bus yang tidak double decker tuh, ketika ada pohon-pohon yang rantingnya ke bawah gitu, kita nggak kena. Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat siang dari karoseri New Armada Magelang, Jawa Tengah. Jadi, aku sudah berada di sini setelah kemarin dari Lampung ya. Buat teman-teman yang udah ikutin video sebelum-sebelumnya pasti kayak ngelihat aku tuh kayak capek banget ya, karena ini udah hari ke-8 aku belum pulang ke rumah. Dan hari ini dan beberapa hari ke depan aku akan persiapan untuk ikutan rilis bus dari Bintang Zahira. Iya, lagi-lagi Bintang Zahira. Ini adalah bus yang berasal dari Pulau Sulawesi. Kebetulan Bintang Zahira akan merilis beberapa unit. Ada yang seperti ini, Aero 9 Touring, dan juga ada yang Aero 8 SLR atau yang sleeper bus. Jadi, hari ini aku mau coba satu unit bus Bintang Zahira untuk kita bawa keluar, karena sekarang sudah jam makan siang. Karena kita tidak ada mobil di sini ya, jadi kita pakai bus ini aja untuk mengantar kita makan siang, yang nggak jauh-jauh amat sih dari karoseri New Armada, mungkin sekitar 15 sampai 20 menitan aja. Sebelumnya kita bahas dulu yuk bus yang akan kita coba ini. Ini ya, warnanya mengingatkanku dengan bus Bintang Zahira yang pernah aku coba dari Sorowako ke Makassar. Warnanya kuning juga, cuman ini kuningnya kayak lebih gelap gitu ya. Kalau yang pernah aku coba dari Sorowako ke Makassar itu kuningnya lebih terang. Jadi seperti ini ya bus Bintang Zahira. Sekarang untuk liverynya seperti ini, berbeda dengan yang dulu. Terus ada tulisan Hino RM 280 ABS, karena bus ini menggunakan sasis Hino RM 280 ABS. Dan seperti biasa Hino RM, bagasinya tembus, dikunci lagi. Bagasinya sudah space frame, jadi sudah tembus dari kanan ke kiri. Jadi bisa membawa barang bawaan yang banyak, bahkan bisa untuk mengangkut motor juga. Kita lihat bagian depannya. Ya, jadi seperti ini untuk bagian depannya. Ini sekarang udah ciri khas Bintang Zahira nih ya, livernya seperti ini. Ada dari bawah ke atas gitu, kanan kiri. Sama seperti bus Bintang Zahira yang beberapa bulan lalu baru rilis, yang memakai sasis Scania K410 yang berwarna merah dan warna hitam. Di bagian atasnya seperti biasa ada tralis atau besinya ya. Itu fungsinya untuk melindungi kaca dari ranting-ranting pohon. Terus seperti biasa ada tulisan Bintang Zahira. Di sininya ada tulisan Aero 9 Touring. Jadi ini tingginya 3,9 meter, dan Touring itu karena dia yang standar ya, bukan yang sleeper. Kalau yang sleeper dia Aero 9-nya bisa 8 dan belakangnya SLR. Bintang Zahira juga punya Aero 9 SLR atau sleeper yang tingginya 3,9 meter, yang dulu pernah kita review juga, warna biru dan warna hijau. Pernah kita coba juga dari Makassar ke Sorowako. Jadi bagian depannya kayak gini ya. Cakep warnanya. Terus dia ada sekatnya. Nanti kita lihat deh bagian dalamnya seperti apa. Jadi sekarang kita langsung berangkat aja makan siang pakai bus ini karena sudah lapar sekali. Yuk kita langsung jalan naik bus. Oke, sekarang kita berangkat dari pabrik atau karoseri New Armada. Kita menuju ke tempat makan siang. Nggak tahu nih kita makan di mana ya. Yang dekat-dekat aja deh dari sini.
Oke teman-teman, jadi kita sudah mulai jalan untuk makan siang. Jadi ini kita makan siang nggak jauh sih dari karoseri New Armada, mungkin sekitar ya 15 menit sampai 20 menitan dari karoseri New Armada. Dan ini kita mau mendengarkan bagaimana sih suara yang ada di interiornya bus baru Bintang Zahira yang memakai bodi Skylander R22. Seperti biasa yang aku suka dari bodi Skylander R22 adalah kesenyapannya teman-teman. Ini karena lagi berhenti, mungkin nggak kedengeran apa-apa. Nanti kita tes kalau lagi jalan kencang ya, seperti apa di bagian dalamnya. Apakah ada suara yang aneh-aneh dari sekatnya, dari ductingnya, dari bracket TV-nya, dari kursinya. Ini kita akan lihat. Nih ya, udah mulai jalan. Nah, nanti kita pulangnya dari arah sana. Itu ke arah Borobudur ke sana ya teman-teman. Nih ya, sudah mulai jalan. Ini aku nggak pakai mic teman-teman. Jadi apa yang teman-teman dengar ini adalah suara asli dari sini, karena aku nggak pakai mic eksternal sama sekali. Ya, kita sudah mulai jalan. Mungkin ini kecepatannya 60 km per jam. Coba ya. Ini kita kecepatan 60 km per jam. Tidak ada suara sama sekali di bagian dalam sini. Tuh, depan nggak ada suara, padahal di bagian sini itu sangat beresiko mengeluarkan suara teman-teman, apalagi sekat ya, karena ini kan pintunya bersekat, jadi ada pembatas antara driver, kru, dan juga penumpang. Tapi ini tidak ada suara sama sekali. Bahkan ini aku ngomong pelan-pelan ya, ngomong bisik-bisik aja, di sini bisa kedengeran karena saking senyapnya di bagian interior dari bus Skylander R22. Yuk, kita sambil jalan ke belakang yuk. Kita cek apakah di semua bagian dari bus ini, interiornya ya, tidak mengeluarkan suara sama sekali. Mari kita cek. Nih ya, kursinya masih plastikan tentunya. Ini kursinya menggunakan Aldila by the way. Yang depan itu kelas 111, jadi kursi jomblo semua nih. Total ada 6 seat di bagian depan. Yang bagian belakang, kursi dengan seat 2 di kanan dan 2 di kiri. Jadi di dalam bus ini ada 2 kelas. Nih, tuh. Ini kita kecepatannya kencang teman-teman ya. 60 lebih lah ini. Terus satu-satunya suara yang lumayan besar dihasilkan dari AC. Ini di atasku adalah AC. Ini memakai AC mereknya Denso. Jadi suara AC-nya seperti ini. Teman-teman bisa dengar ya. Lumayan kencang suara AC-nya. Tuh, di atas ini. Terus juga di sini ada dispenser. Dispensernya pun tidak mengeluarkan suara sama sekali ketika busnya sedang jalan. Tuh ya, dispensernya di tengah, di antara kelas yang mungkin kita anggap aja super eksekutif atau big top dan kelas eksekutif. Kita ke belakang lagi, di sini kita akan bertemu TV lagi nih. Jadi ini entertainmentnya penumpang di bagian belakang. Ini bisa dibuka ya. Bukanya tinggal ditarik aja. Ntar ini dikunci ya. Gimana sih? Oh ini. Nah, ini TV untuk penumpang di bagian belakang. Jadi penumpang di belakang tetap mendapatkan entertainment juga. Terus di sini kompartemen penyimpanan. Ini ada USB slotnya di sana, tuh ya. Jadi untuk charger ada di kompartemen penyimpanan yang ada di atas. Tuh ya. Juga ada AC-nya juga di sini, di dalam kompartemennya. Terus di bagasinya ini juga ada pegangan. Jadi teman-teman kalau jalan di dalam bus itu bisa pegangan ini, ada di kanan dan juga di kiri, gitu ya. Tuh, TV kebuka aja, tadi nggak ada suara pas jalan. Terus ini aku punya baju sekarang, official merchandise dari Mas Arkan. Desain pertama kebetulan gambarnya Skylander R22. Sablonnya bagus sekali. Ini juga dia pakai bahan Cotton Combat 24S yang sangat premium. Teman-teman bisa beli di Tokopedia ataupun di Shopee, namanya Akan 1. Langsung dibeli, keburu kehabisan. Kita ke bagian paling belakang. Ini paling belakangnya ada tempat istirahat kru. Sudah ada matrasnya, tuh ya. Dari ujung kanan ke ujung kiri matrasnya. Dan ada ini juga. Ada tirainya. Dan kalau kita di bagian paling belakang, seperti ini suara yang dihasilkan. Tidak begitu kedengaran suara mesinnya, padahal ini mesinnya tepat di bawah kita. Jadi
Peredamannya body Skylander R22 ini sangat bagus sekali dan panasnya juga nggak naik. Tuh ya, enak sekali. Tuh. Duduk paling belakang kira-kira seperti ini view-nya. Wis, enak ya. Terus di bagian atasnya ini sudah terbaru. Tuh, sudah diamond gitu di bagian atasnya. Jadi kalau secara visual jadi kayak nambah luas gitu sih ya. Teman-teman ngerasain juga nggak? Jadi kayak tambah luas. Terus juga lampu-lampunya dia pakai warm white. Jadi menambah kesan homey-nya dari bus ini. Terus di bus ini juga ada banyak CCTV. Nih, ada CCTV. Ada banyak lah CCTV di bus ini. Dan ini di bagian paling belakang sekalipun, ini AC-nya dingin loh. Tuh. Ini ada AC dan AC-nya dingin sampai ke belakang. Jadi kalau drivernya tidur, itu tidak kepanasan. Oke. Ini nih, yang menjadi menurutku adalah attention to detail dari karoseri New Armada adalah ini. Ini kan kayak cuma sempit gitu ya, tapi di sini tetap diadain kayak gini. Tuh, tetap ada kompartemen penyimpanan. Biasanya kayak gini-gini tuh nggak ada. Langsung dipotong aja dari sini sampai ke sini. Tapi ini tetap diadain kompartemen penyimpanan walaupun kecil di sini. Tuh ya. Pegangannya juga tetap ada. Keren banget. Padahal di sebelah sininya adalah pintu belakang. Gimana teman-teman? Kekedapannya, kesenyapannya luar biasa banget ya. Ini kita berada di paling belakang, di samping pintu darurat. Biasanya pintu darurat ini juga salah satu tempat yang berpotensi mengeluarkan suara ketika busnya jalan. Tapi ini tidak ada suara juga sama sekali. Wah, luar biasa lah kalau New Armada tuh. Oke, kita kembali ke depan. Ini kita tutup dulu untuk TV-nya. TV-nya tuh kalau yang depan nyala, yang belakang juga nyala teman-teman. Jadi emang ya kalau mau dimatikan harus dimatikan semuanya, gitu ya. Jangan lupa beli merchandise Mas Arkan, Game Changer. Kita lanjut lagi kalau sudah tiba di rumah makan. Ini udah mau sampai. Nih lihat. Bagus banget kan? Siapa yang belum pernah ke Magelang? Ayo, main-main lah ke Magelang. Bagus banget tau. Selamat datang di kawasan Borobudur. Nah ini, kita makannya dekat Borobudur. Nggak jauh dari karoseri New Armada. Gitu ya. Gimana? Sudah merasakan kesenyapannya? Jadi kira-kira seperti inilah ya. Kenapa teman-teman mungkin yang sudah sering nonton video Mas Arkan sudah tahu kenapa aku senang banget sama body Skylander R22 adalah kesenyapannya. Karena kita sebagai penumpang itu kan ketika senyap di bagian dalamnya kita akan istirahatnya dengan maksimal karena tidak ada suara aneh-aneh. Kita bisa tertidur lebih nyenyak, nggak diganggu oleh suara-suara yang aneh-aneh ketika jalan rusak, dan nggak perlu pakai AirPods lagi untuk noise cancelling karena di bagian dalamnya sudah sesenyap ini. Itulah kira-kira salah satu alasan kenapa aku suka banget sama body Skylander R22. Sekarang kita nikmati perjalanan lagi. Yang pinggir-pinggir jalan juga nggak apa-apa. Jalan Magelang. Ada, bisa. Kita sudah sampai di tempat makannya. Ini kita random aja sih makannya di Bebek dan Ayam Kampung Mas Budi. Ini kayaknya ada banyak cabangnya ya. Di Malang juga ada. Dan seperti ini untuk bagian dalamnya. Ini untuk menu-menunya. Nasinya ambil sendiri alias prasmanan. Dan hari ini, siang ini aku makannya ayam. Terus sambalnya lihat deh. Ada yang merah, ada yang cabai hijau juga. Selamat makan. Oke, sudah selesai makan dan tadi kita makan bertiga itu totalnya 154.000. Lumayan juga ya. Tapi emang harganya sesuai lah sama makanannya. Enak. Nih recommended. Bebek dan Ayam Kampung Mas Budi. Kayaknya dia cabangnya banyak ya. Aku sering lihat di Malang juga ada nih Mas Budi. Yuk, sekarang kita kembali ke pabrik dan kali ini aku yang nyetir.
Nih, warnanya cakep banget ya. Kalau kena matahari gitu. Yuk. Oke, teman-teman. Jadi kita akan kembali ke pabrik dan ini aku yang nyetir ya. Kita akan mencoba bus baru Bintang Zahira yang memakai sasis Hino RM. Nih. Oke. Yoks. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti biasa dari sini ke pabrik mungkin sekitar 15 menitan lah ya. Dan jalanannya enak di sini, lebar. Tapi nanti di depan agak sempit sih jalannya. Cuma di sini emang agak ramai gitu teman-teman. Ini kita mau keluar dari parkiran aja, agak tamak. Aku tuh udah lama gak nyetir bus tau. Karena aku nyetir bus itu ya kalau lagi acara gini-gini aja. Selain kayak gini nggak pernah nyetir bus. Jadi nyetir bus itu butuh jam terbang sih. Dulu tuh aku nggak berani teman-teman yang namanya nyetir bus selain di jalan tol. Cuman seiring berjalannya waktu akhirnya ya berani nyetir bus dimanapun ya, nggak di jalan tol ataupun nggak di jalan tol berani. Walaupun memang sebenarnya gini-gini tuh mengerikan ya, apalagi ini bus baru. Tapi ya begitulah, namanya kita sudah dikasih kepercayaan, jadi ya sudah pede aja. Nah ini kalau ke kiri kalau nggak salah ke itu ya, ke apa namanya, ke Candi Borobudur. Seneng sih aku sih kalau di Magelang tuh jalanannya nggak terlalu ramai, terus juga adem. Apalagi sekarang saat video ini dibuat sedang kayak mendung-mendung gitu, enak banget. Dan ini memang Hino RM ini kalau kita nyetir seperti ini tenaganya tuh kayak nggak sekeluar Hino RK. Memang Hino RM ini lebih kayaknya mengedepankan kenyamanan dan juga efisiensi bahan bakar dari kendaraan itu ya. Jadi emang nggak terlalu kayak besar tenaganya keluarnya gitu. Tapi memang ya itu nyamannya itu emang aku suka bener sih sama Hino RM. Suspensinya enak sekali, apalagi ketika dibalut dengan bodi Skylander R22 yang senyap banget. Udah mana mesinnya senyap, bodinya senyap. Ini dari tadi teman-teman dengerin video ini nggak denger ada suara apa-apa kan? Padahal ini kita ada di depan loh. Yang mana di sini beresiko mengeluarkan banyak suara. Itulah senangnya naik bus dengan bodi Skylander R22 itu adalah kesenyapannya luar biasa banget sih. Ini aku pakai suara asli dari GoPro loh teman-teman. Yang mana suaranya pasti sangat real sekali. Tapi karena memang ini bener-bener nggak ada suara sama sekali, jadi ya udah apa yang teman-teman denger sekarang, ya itulah yang aku rasakan sekarang juga. Wih, enak banget. Dan ini tumben ya, aku beberapa kali nyetir Hino RM baru itu ngoper giginya agak susah. Cuman kali ini ngoper giginya kayak enak banget loh. Tuh, nggak ada kesulitan sama sekali di pengoperan giginya, tumben banget. Karena biasanya kalau Hino RM baru ya kayak gini contohnya, itu ngoper giginya terutama gigi-gigi yang bawah ya, gigi-gigi yang gear ganjil 1, 3, 5, 7 itu ngopernya agak susah. Cuman ini dari tadi aku ngoper giginya tuh enak banget, kayak effortless, tidak pakai effort sama sekali. Enak sekali teman-teman. Jadi beginilah ya. Nggak tahu ya, aku tuh mungkin karena saking hobinya sama bus, jadi walaupun dikasih resiko yang sebegini besar, tapi karena aku sangat enjoy, jadi seru aja. Pengen sih, kemarin kan aku sempat bikin video magang gitu ya. Aku pengen magangnya tuh magang yang reguler sih, cuman itu agak susah ya. Kalau pariwisata kan kita gampang, cuma kalau
magang reguler itu capek banget sih. Jadi driver bus reguler tuh capek banget teman-teman. Beda dengan kemarin kita pariwisata, mungkin nggak terlalu capek. Apalagi waktu itu aku magang itu yang jemput Umi Pipi itu dekat, cuma Bandung PP doang ya. Cuman kalau pariwisata yang jauh-jauh juga aku ada keinginan sih, kayak mungkin di sini ada PO-PO yang mau ngajak aku kerjasama untuk magang di busnya pariwisata dari Jakarta ke Malang gitu. Ayo hubungi Mas Arkan, karena aku pengen merasakan experience itu gitu. Kayak Jakarta Malang kita magang bawa penumpang itu kayak gimana sih rasanya, karena aku orangnya sangat penasaran dan sangat ingin mencoba sesuatu yang baru gitu. Jadi emang orangnya penasaran terus, pengen coba yang baru, karena itu kan bisa dibilang satu portofolio juga ya. Jadi ya gitulah. Tuh, ini jalanannya lumayan ngepres teman-teman untuk bus, tapi ya ini karena sudah biasa jadi enjoy aja. Dulu tuh awal-awal aku dikasih nyetir bus gitu ya, jalanan kayak gini aku keringet dingin, deg-degan. Cuma sekarang udah nyantai banget sih. Dan seperti biasa Hino di sebelah sini ada exhaust brake. Nah ini suaranya enak banget kan, gitu. Ini serunya. Ngopernya enak banget. Nah enaknya nyetir bus yang tidak double decker tuh, ketika ada pohon-pohon yang rantingnya ke bawah gitu, kita nggak kena. Walaupun memang bus yang kita bawa sekarang itu termasuk tinggi ya, ini kan Aero 9, jadi tingginya 3,9 meter. Entah kenapa ya teman-teman, aku tuh sudah pernah nyobain nyetir Hino RM. Kalau Hino RM udah lumayan sering ya, Mercy 1626 Euro 4. Entah mengapa aku lebih suka suspensinya Hino RM loh, karena tiap orang beda-beda cara merasakan suspensi, goyangan body bus. Cuman kalau aku ngerasain Hino RM sama Mercy 1626, goyangannya itu lebih senang Hino RM aku, lebih stable, lebih stabil. Terus juga nggak terlalu berasa reboundnya. Jadi ketika ada jalan yang bergelombang atau gimana tuh kayak dia cuma satu kali goyang, habis itu ke tengah lagi gitu loh. Dan enak, dia tuh lembut suspensinya. Tuh kayak gini kan nih lagi goyang-goyang, jalanannya kayak kanan kirinya nggak rata tuh, dia goyang-goyang, tapi enak gitu loh, kita tetap nyaman. Nah ini nih udah mulai dekat dengan Mall Artos ya. Ini udah mulai banyak motor-motor yang sembarangan keluarnya. Ini PR-nya kalau kita nyetir bus itu ya teman-teman, itu adalah pemotor. Jadi musuhnya driver bus itu adalah pemotor yang tiba-tiba keluar dari gang gitu dan nggak tahu blind spot, karena bus itu kan titik blind spotnya lumayan banyak ya. Jadi emang harus, ya seperti tadi aku bilang, jadi driver bus itu lelah teman-teman, capek, karena kita nggak cuma merhatiin depan, kita harus sering lihat spion kanan, lihat spion kiri, dan itu terus-terusan non-stop. Belum lagi merhatiin kendaraan-kendaraan sekitar yang kadang nyelonong. Dan kita kan kalau bawa bus gini nggak bisa berhenti dadakan ya, harus berhentinya tuh yang benar-benar dari jauh. Jadi kalau kita tiba-tiba ada kendaraan yang muncul tiba-tiba, ya itu sangat berbahaya sekali. Nih, sempit-sempit kayak gini nih yang bikin mendebarkan. Oke. Emang agak serem teman-teman, motor-motornya itu loh. Oke, ini kita sudah di jalan utama.
Ini jalan raya Magelang ya. Kalau di sini udah enak banget karena jalannya udah lebar. Kalau tadi jalanannya tuh cuma satu-satu doang. Kalau di sini sih udah enak sekali. Gimana teman-teman? Dari tadi yang udah ngedengerin suara interiornya dari Skylander R22, ini aku nggak pakai mic sekali lagi, jadi ini suaranya langsung dari suara GoPro. Jadi suara yang teman-teman dengar itu suara asli yang ada di sini, tidak ada noise cancellingnya, tidak ada peredaman suaranya, mic-nya ya. Jadi suara real yang ada di sini. Bagaimana? Mantep banget ya kesenyapannya ya. Itulah yang aku seneng dari Skylander R22 tuh, kesenyapannya luar biasa. Kita agak ngebut dulu ya, asik. Ini sekarang lagi jalan 80 km per jam teman-teman. Gimana suaranya? 80 km per jam, Hino RM, bodi Skylander R22. Ada suara aneh-aneh nggak di tempat kalian? 80 km per jam. Kalau di sini ya begitu. Kalau ketemu truk, dia lambat. Truk yang lambatnya itu pasti di kanan. Jadi memang kita yang harus manuver. Karena di sini mungkin truknya takut. Ya itu tadi yang aku bilang. Kalau kita nyetir kendaraan besar itu emang yang kita takutkan adalah motor yang tiba-tiba keluar dari gang. Dan kalau kita di kanan kan lebih aman ya dari motor yang tiba-tiba keluar dari gang, dari jalan kecil. Jadi memang gitulah. Makanya kenapa kendaraan-kendaraan besar tuh lebih suka di kanan daripada di kiri. Ini kita sudah mau sampai di pabrik. Deket kan, nggak jauh kan kita makan. Inilah senangnya aku di Magelang tuh kayak slow living gitu sih. Kotanya nggak terlalu sibuk, rame, cuman nggak terlalu sibuk. Ya mirip sama Malang, enggak sih. Malang udah tergolong agak sibuk. Eka. Magelang itu mirip sama Klaten mungkin ya. Iya nggak sih? Coba komen di bawah deh. Magelang itu mirip sama kota apa ya? Yang di Jawa Timur mirip sama kota apa? Jember kali ya? Magelang mirip sama Jember ya mungkin ya? Atau Pasuruan gitu. Dia rame, cuman nggak terlalu sibuk gitu. Cuman nggak terlalu slow living juga kayak Klaten di sini tuh. Jadi enak lah kotanya. Jadi buat nyantai oke. Buat kerja juga masih banyak tempat kerja. Enak kotanya tuh. Kalau mau dingin tinggal ke arah Borobudur, ke arah mana tuh, atas-atas tuh bukit-bukit banyak di sini. Terus makanan murah-murah, lumayan banyak makanan enak. Mantep lah Magelang. Oke, ini kita sudah mau sampai di pabrik, tinggal belok kiri, putar balik dan masuk ke pabrik. Nanti kita lanjut lagi kalau sudah sampai di pabrik.
Oke teman-teman, sudah sampai di pabrik lagi dan barusan aku dikabarin kalau bus ini Bintang Zahira yang sleeper Aero 8 SLR ini mau dites getar. Jadi dites ketika melewati jalanan yang rusak. Mari kita ikutan tesnya. Kita lihat bagaimana bagian dalamnya ketika melewati jalanan yang rusak. Jadi di sini tuh ada tempat tesnya teman-teman. Kita lihat dulu yuk, tempat tesnya kayak gimana. Nah, jadi untuk tempat pengetesannya di sini teman-teman. Ini dia. Ini kurang lebih panjangnya sekitar 100 meter mungkin ada ya. 100 meter, 200 meter ini panjangnya untuk tempat pengetesannya dan seperti ini. Tuh. Tuh ya. Ini gede-gede besinya. Jadi nanti dites lewat sini mungkin sekitar kecepatan 20 sampai 30 km per jam dan kita akan mendengarkan bagaimana suara di interior bus Bintang Zahira yang sleeper ketika melewati tempat pengetesannya atau seolah-olah jalanan yang rusak. Mari kita coba. Oke teman-teman, jadi seperti itulah video kita kali ini. Ya iseng aja sih, makan siang pakai bus Bintang Zahira yang kuning dan juga ngetes getarnya dari Bintang Zahira yang sleeper. Di belakangku saat ini juga ada busnya Bintang Zahira, jadi banyak sekali ya busnya Bintang Zahira yang akan dirilis dari karoseri New Armada. Jadi teman-teman yang mau lihat bus-bus Bintang Zahiranya seperti apa aja yang keluar dari karoseri New Armada, besok subscribe channel Mas Arkan dulu biar nggak ketinggalan. Terima kasih sudah nonton dan sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!